Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniadi. Kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan untuk ujian sertifikasi Microsoft Technology Associate ya, MTA Exam 98364 mengenai Database Administration Fundamental. Pembahasan dan soal-soal yang saya sajikan di sini ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti ujian sertifikasi MTA pada tahun 2019. Sebelum ke pembahasan, di sini saya jelaskan dulu, Microsoft Technology Associate atau MTA adalah program sertifikasi entry level ya dari Microsoft. Program sertifikasi ini merupakan sebuah fondasi yang direkomendasikan oleh Microsoft bagi siapapun yang ingin berkarir di bidang IT. Materinya merupakan materi-materi dasar ya atau fundamental untuk produk dan teknologi Microsoft yang umum diterapkan di kalangan perusahaan ya. Jadi di sini nanti saya akan berbagi soal-soal yang kemungkinan sering muncul pada saat ujian sertifikasi MTA ini ya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk MTA ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Terutama biasanya untuk ujian sertifikasi MTA ini, kalau bagi mahasiswa ini setiap kampus biasanya mewajibkan mahasiswa untuk lulus ujian sertifikasi. Karena kenapa? Biasanya ini sebagai bekal. Karena ujian sertifikasi MTA ini diakui ya secara internasional sehingga menambah profil kompetensi dari mahasiswa. Ya. MTA ini merupakan sertifikasi awal ya dari Microsoft ya untuk meningkatkan penilaian dan kredibilitas mahasiswa dalam menyongsong MIE ya kalau sekarang itu ya. Ataupun siapapun yang berkecimpung di dunia IT ini menurut saya bisa mengikuti ini untuk meningkatkan portofolionya. Yang jelas ketika Anda lulus ujian sertifikasi ini, Anda keahliannya itu diakui ya, atau istilahnya kemampuannya berstandar internasional ya. Sebetulnya untuk MTA ini ada beberapa ya. Yang akan saya bahas ini adalah mengenai database fundamentalnya. Ada sebetulnya networking fundamental, software developer fundamental ya, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya semuanya sama, yaitu kita ujian untuk standar sertifikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, apa yang harus dipelajari sebelum Anda ujian ini? Yang pertama, Anda harus memahami dulu konsep-konsep dasar dari basis data ya, konsep database terutama untuk produk-produk dari Microsoft. Dan yang paling penting untuk menghadapi ujian sertifikasi ini adalah Anda harus memahami soal-soal dalam bahasa Inggris ya, meskipun nanti ada trainingnya, tapi minimal bahasa Inggris Anda mulai diupdate karena seluruh soal ujiannya menggunakan bahasa Inggris ya. Saran saya perbanyak vocab ya, meskipun Anda tidak paham apa istilahnya speaking, nggak apa-apa, saya juga bahasa Inggrisnya pas-pasan, tapi minimal Anda ngerti maksud dari soal tersebut ya. Dan pada saat training juga harus Anda perhatikan karena soal yang muncul biasanya berdasarkan dari training yang dilakukan beberapa hari ya, karena ujiannya hanya satu kali ya, lumayan biayanya. Jadi dalam tahap training itu Anda harus benar-benar memperhatikannya ya. Tapi saya jamin kalau Anda yang kuliahnya IT itu akan mudah karena ini database fundamental, ini dasar-dasarnya ya, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar kita lanjut ke apa itu Microsoft Technology Associate Exam 98364 untuk Database Administration Fundamental.
Nah, adapun untuk ujian sertifikasi MTA ini yang akan diukur keterampilan Anda ya. Jadi ujiannya adalah mengenai pemahaman konsep dasar database ya. Kemudian mengenai bagaimana membuat objek-objek database seperti tabel dan indeks, kemudian melakukan manipulasi data, kemudian memahami struktur penyimpanan data, kemudian melakukan manajemen database ya. Nah, saya anggap Anda sudah memahami materi-materi ini ya. Karena sebelum ujian sertifikasi biasanya kalau kita istilahnya mengikuti training untuk Microsoft Teknologi Associate ini, nanti kita sebelum ujian biasanya ada training exam dulu ya, pelatihan ya. Jadi pelatihan, karena untuk ujian MTA ini kita hanya dilakukan 1 kali ya, seperti itu ya. Jadi Anda harus mempersiapkannya dulu. Nah, ini contoh nanti jika Anda lulus ujian sertifikasi MTA untuk database fundamental, Anda akan mendapatkan sertifikat bahwa Anda telah lulus untuk database fundamental ini, dan ini sertifikat ini berlaku secara internasional ya. Jadi sesuai dengan standar dari Microsoft ya, seperti itu. Kemudian bagaimana aturan dari pelaksanaan MTA ini ya. Yang pertama, nanti gambarannya ketika Anda akan menghadapi ujian MTA ini, ujian ini dilakukan adalah selama 50 menit ya. Soalnya sekitar 30 sampai 50 soal ya, dan isinya biasanya multiple choice. Emang multiple choice ya, jadi sebetulnya Anda tinggal memilih saja jawabannya. Namun di sini syarat agar Anda lulus ujian sertifikasi Microsoft Teknologi Associate ini, Anda diwajibkan lulus minimal dengan skor 70 atau 70% dari seluruh soal itu Anda harus menjawab dengan benar. Nah, bagaimana kalau nanti ujiannya Anda tidak lulus ya? Tidak lulus, tidak mencapai 70 ya, Anda tidak lulus ujiannya, dan itu Anda diperbolehkan untuk melakukan ujian ulang. Itu adalah setelah 14 hari ya, menunggu dari ujian yang telah Anda lakukan, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara melakukan ujian MTA ini? Biasanya kalau kampus-kampus itu akan kerjasama ya dengan program atau dengan lembaga-lembaga training partner, atau kalau kampus bisa langsung ya kerjasama dengan Sertipot ya. Dan biasanya ada biayanya. Kalau biayanya biasanya itu meliputi biaya training dulu, pelatihan sebelum ujian, karena ujian ini hanya bisa dilakukan 1 kali secara online ya, langsung melalui Sertipot. Oke, baiklah, kita akan mulai pembahasan mengenai soal-soal Microsoft MTA ini. Di sini saya merangkum kumpulan soal MTA ini, ada kurang lebih 70 soal ya. Saya akan bahas soalnya beserta jawabannya ya, seperti itu. Namun saya pastikan bahwa soal-soal yang saya bahas ini kemungkinan besar ya bisa saja tidak muncul dalam ujian sertifikasinya, tapi pengalaman saya 50% sampai 80% itu biasanya soal-soal yang saya bahas ini muncul ya, karena online jadi diacak ya soalnya, dan jumlahnya juga mungkin berbeda, ada yang 30 soal atau 50 soal. Oke, baiklah, kita mulai ke pembahasan ya. Soal yang pertama ini mengenai DDL ya. Jadi ini nanti bentuk-bentuk soalnya adalah bahasa Inggris ya. Minimal kalau Anda yang tidak mahir bahasa Inggris ya, mengertilah inti dari pertanyaannya seperti apa. Karena saya juga tidak terlalu mahir dalam bahasa Inggris ya. Saya juga hanya ya mengerti dasar-dasarnya aja. Nah, di sini adalah soal yang pertama. Jadi mana di sini yang bukan merupakan statement DDL ya. DDL itu data definition language ya. Nah, kalau CRIT ini
istilahnya ini bukan DDL ya. Jadi yang harus Anda perhatikan sebelum menjawab soal ini, Anda harus paham dulu apa itu DDL, apa itu MDL ya. Nah, mana jawaban dari ini yang bukan merupakan statement dari data definition language? Jawabannya adalah B, merge ya. Karena create, alter itu atau drop itu merupakan fungsi dari DDL ya, seperti itu. Soal nomor 2. Which of the following is not a DML statement? Manakah yang bukan dari data manipulation language statement? Ingat, dalam DML itu ada update, insert, delete ya. Berarti D yang truncat itu bukan merupakan dari DML ya. Jadi jawabannya adalah D ya, seperti itu. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan SQL ya? Ini jangan sampai salah ya. Ini SQL ini adalah struktur query language. Jadi jawabannya adalah B ya, seperti itu. Kemudian soal yang keempat, manakah statement SQL di bawah ini yang digunakan untuk mengekstrak data? Jadi maksud mengekstrak data ini artinya menampilkan. Dalam database untuk menampilkan isi data itu adalah dengan perintah select ya. Berarti jawabannya adalah A ya untuk soal nomor 4 ini. Soal berikutnya nomor 5. Manakah SQL statement yang digunakan untuk mengupdate data dalam database ya? Dari 4 jawaban ini ya jelas jawabannya adalah update atau D ya. Karena save, modify, save apalagi save as itu bukan merupakan perintah untuk update data ya. Kemudian soal yang ke-6. Manakah yang bukan merupakan tipe data ya? Nah, ini yang bukan merupakan tipe data adalah jawabannya C, ANSI string. Karena ANSI string itu bukan tipe data ya, seperti itu. Soal nomor 7. Which constraint ensure a unique value in the ID column for each customer? Jadi di sini manakah nilai yang bersifat unik dalam sebuah kolom ya. Ya jelas dalam sebuah tabel itu kalau ada suatu field yang sifatnya unik itu disebutnya adalah primary key. Jadi jawaban nomor 7 ini adalah D ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 8. The component that hold information for a single entry in the table is called a ya. Jadi komponen yang menyimpan informasi dalam satu entry dalam tabel itu disebut apa ya, atau satu informasi? Jawabannya adalah B, row atau baris ya, karena baris ini menyimpan informasi satu data ya, seperti itu. Kemudian nomor 9. Jika ada 2 tabel, kemudian ketiganya mempunyai 3 baris ya. Berapa banyak baris yang bisa dimasukkan ke dalam Cartesian ya untuk 2 tabel ini? Ini jawabannya adalah karena 3 ada 2 tabel, ada 3 row, maka jawabannya adalah D ya, 9. Berikutnya nomor 10. You are writing an SQL statement to retrieve row from a table. Which data manipulation language DML command should you use ya? Jadi ini DML. Ingat, data manipulation language itu tadi ada read, insert ya. Jadi kalau di sini read jelas bukan DML. Output itu bukan DML. Get bukan DML. Jadi untuk DML itu adalah jawabannya adalah B atau select ya, seperti itu. Berikutnya 11.
jika kita mengeksekusi perintah SQL ini, ya, select employee first name department name from employment, tipe ini termasuk dalam apa, ya. Nah, maka kalau dilihat dari perintah SQL-nya, ini termasuk jawaban apa dalam intersection. Jadi jawabannya adalah A, ya, seperti itu. Soal berikutnya, manakah perintah yang digunakan untuk to add a column, ya, untuk memasukkan sebuah kolom ke dalam tabel yang sudah ada, existing table. Ini jawabannya adalah yang B, alter. Jadi alter ini adalah perintah SQL untuk memasukkan sebuah kolom baru ke dalam tabel yang sudah ada, ya. Berikutnya nomor 13. Which of the following operator is not supported when combining result between select statement? Jadi manakah di sini operator yang tidak mendukung ketika mengkombinasikan hasil di antara statement select, ya. Nah, ini jawabannya adalah D, N, ya, seperti itu. Berikutnya soal 14. Jika ini yang mana, ya, kondisi yang dapat menyebabkan error. Jadi ini mana kondisi yang menyebabkan error, ya. Jawabannya adalah B, salary between 10.000, ya. Ini yang dapat menyebabkan error, ya. Berikutnya nomor 15. Which of the following will combine the result of two or more query into a listing single set that include? Jadi ini maksudnya manakah yang bisa mengkombinasikan hasil dari dua atau lebih query ke dalam satu hasil, ya. Ini jawabannya adalah A, union, ya. Berikutnya, apa perbedaan antara DML command delete dan DDL command drop? Ingat, delete itu untuk menghapus, ya, untuk menghapus isi tabel, sedangkan drop untuk menghapus tabelnya. Sehingga dari pilihan jawaban ini yang benar adalah B. Jadi perintah delete untuk menghapus semua, ya, baris di dalam tabel saja tanpa menghapus tabelnya, ya, seperti itu. Soal berikutnya, manakah yang di bawah ini yang biasa digunakan untuk, ya, prevent accidental deletion of data in table, ya. Ini jawabannya adalah D, referential integrity. Berikutnya nomor 18. Jika kamu menulis perintah statement select untuk menemukan setiap produk dengan nama yang berisi spesifik karakter, maka kita harus menggunakan closure apa, ya. Jadi ini jika kita ingin menemukan suatu produk, ya, dengan yang berisi karakter tertentu, ya, maka ini adalah jawabannya D, like. Jadi kalau misalkan mencari barang, misalkan barang penghapus yang secara khusus, ya, dengan keyword tertentu, itu bisa menggunakan perintah like, ya. 19. A database contain two table name customer and order, you execute the following statement. Ya, jika ada perintah gini, delete from order where customer ID 209. Jadi ini artinya jika ini dijalankan, apa hasilnya? Delete, perintah menghapus dari tabel order yang mana customer ID-nya
209. Jadi yang akan terhapus di dalam tab berorder adalah jika di running yang customer ID-nya 209. Sehingga dari jawaban yang ada ini yang paling benar adalah C. Jadi semua all order customer dengan ID-nya 209 ini akan terhapus di dalam tabel order. Berikutnya nomor 20. The term bitmap, B3 and hash. Manakah tipe yang termasuk tipe dari struktur basis data? Ini kalau dilihat dari jawabannya ini yaitu C, stored procedure ya. Untuk merevert tipe database struktur itu adalah C, index ya, index. Berikutnya, satu alasan untuk menambahkan index itu adalah apa? Jadi jawabannya adalah C, yaitu untuk mengimprovisasi performance of select statement ya. Soal berikutnya, kata kunci mana yang digunakan dalam select statement untuk mengembalikan baris ya dengan kondisi secara spesifik ya. Ini jawabannya adalah di sini ada where, union, order by, from. Maka jawabannya ini adalah C dengan menggunakan order by ya. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya, you need to store product name that vary from there to 30 character. You also need to minimize the amount of storage space that is used. Which data type should you use ya? Jadi jika kita mempunyai produk, nama produk ya antara 3 sampai 30 karakter. Jadi bagaimana mendeklarasikan tipe datanya menggunakan apa? Nah, ini bisa menggunakan varchar atau char sebetulnya ya. Tinggal kita tentukan untuk kebutuhannya. Ini karena dari 3 sampai 30, maka jawabannya adalah C. Kita gunakan varchar. Jadi varchar lebih kecil ya ukuran datanya dibandingkan char ya, seperti itu. Berikutnya, one reason to create a stored procedure is to. Jadi alasan untuk membuat sebuah stored procedure itu adalah apa? Ini jawabannya adalah A. Jadi untuk mengimprove performance, jadi meningkatkan performance datanya ya, basis data ketika proses manipulasi atau dan lain sebagainya. Yang nomor 25, which permission does a user need in order to run a stored procedure? Ini mana? Ada execute, allow, call, atau run? Jawabannya adalah execute ya. Jadi untuk stored procedure membuka permisinya itu adalah execute dengan menggunakan perintah execute. 26. Which command should you use to remove a table from a database? Manakah perintah untuk menghapus sebuah tabel dalam database? Ya, ini adalah dengan perintah drop table, sehingga jawabannya adalah C ya. Berikutnya nomor 27. You have a table name product ya. Produk ini ya. You create a view that include all the product from the product table that are in the furniture category. You execute a statement on the product table that delete all the product in the furniture category. After you execute the statement, the result set of the view is. Jawabannya adalah A, empty ya, jadi kosong. Soal 28.
lihat. Nah, nanti ada tipe-tipe soal yang seperti ini nanti ya, ada tabelnya dan sebagainya. Nah, Anda tinggal, kalau Anda sini kan yang ditanyakan tabel yang berisi data, kemudian jika di break the table into the following menjadi 2 tabel, this process is referred ya. Jadi ini termasuk apa ya? Ini masuknya adalah normalisasi ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Berikutnya, you need to store the contact information for each student in your school database. Jadi untuk menyimpan informasi kontak untuk siswa atau mahasiswa di sekolah, database sekolah, maka harus menggunakan apa ya di sini? Jawabannya adalah C. Berisi informasi itu disimpan ke dalam baris atau row ya. 30. Which category of SQL statement is used to add, remove and modify database struktur? Jadi statement add, remove, modify database struktur itu termasuk ke dalam apa? DML atau DDL ya. Itu masuknya adalah DDL, data definition language. Kalau data manipulation language itu yang tadi ya, seperti insert, update, delete, itu masuknya DML ya. Kalau remove, modify database struktur, untuk mengubah struktur database, itu adalah masuknya DDL, data definition language ya. Berikutnya 31. Data in a database is stored in, jadi data dalam database disimpan dalam apa? Yaitu dalam tabel. Jadi jawabannya adalah A ya. Berikutnya soal 32. Manakah ya, which of the following could not be used as a primary key? Jadi manakah yang tidak bisa digunakan sebagai primary key ya? Ini dari jawaban A, B, C, D, ini adalah jawabannya B. Alamat itu tidak bisa dijadikan primary key ya. Primary key itu sifatnya unik, misalkan nomor plat mobil ya, plat nomor motor itu unik ya. Jadi primary key itu sifatnya unik ya. Soal berikutnya, you have a table name student that contains 100 ya, 100 row. Some of the row have null value in the first name column. You execute the following statement. Jadi manakah di sini jika ada 100 baris dan berisi baris yang null itu tidak ada isinya ya. Kita gunakan perintah delete from student ya. Maka jawabannya adalah A. All row in the table will be deleted. Jadi maksudnya jika ada 100 row dan ada baris yang nilainya kosong, Anda menjalankan perintah delete from student, ini secara otomatis akan menghapus semua isi tabelnya. Maka jawabannya adalah A. A row in the table will be deleted ya, seperti itu. Berikutnya, soal berikutnya, you need to establish a set of permission that you can routinely assign to new user. What should you create? Ini jawabannya adalah D. Role ya. Jadi untuk menambahkan permisi ini D. Role ya. Berikutnya ada soal seperti ini ya, ada pilihan data seperti Anda, ini harus dibaca dengan hati-hati ya. Nah, ini manakah statement untuk membuat composite key ya dari data dari SQL statement ini? Maka jawaban yang benar adalah D, option D. Create table order, order ID, integer, order primary key, order ID, order item ID ya. Jadi yang ini
jawaban yang benar. Nomor 36, which database term is used to describe the process of applying a backup to a damaged or corrupt database? Bagaimana untuk memperbaiki database yang korup? Jawabannya adalah B, adalah melakukan restore, jadi mengembalikan data ke sebelumnya. Nomor 37, which database term is used to describe the process of applying a backup to a damaged or corrupt database? Ini sama jawabannya adalah B, restore Kemudian soal berikutnya, denormalization is performed in order to. Jadi denormalisasi untuk apa ini? Jawabannya adalah B, yaitu untuk eliminate repeating group Berikutnya nomor 39, you have a table name product that contain 1 million row. You need to search for product information in the product table by using the product unique ID. What will make this type of search more efficient? Ini jawabannya adalah D. Jadi membuat an index Soal nomor 40, which two key establish a relationship between two table? Pilih. Jadi ini akan ada soal seperti ini. Anda memilih dua jawaban. Nah, dari soal ini mana yang benarnya adalah jawaban B dan E. Jadi membuat primary key dan secondary key untuk relasi di antara dua table kalau primary key dan secondary key Jadi jawabannya ini dua. Nanti kalau pas ujian sertifikasi nanti ada pilihan, Anda bisa mengklik checkbox jawaban yang benarnya seperti itu. Berikutnya nomor 41, one difference between a function and a stored procedure is that a function. Jadi jawabannya yang mana ini? Satu, perbedaan di antara fungsi dan stored procedure mana jadi perbedaan antara fungsi dan stored procedure, maka jawabannya adalah B, must return a value, jadi mengembalikan sebuah nilai Berikutnya nomor 42, a name group of SQL statement that can be executed in a database is called a. Nah, ini grup SQL statement, apakah subroutine, formula, stored procedure, atau method? Jawabannya adalah C, stored procedure Soal berikutnya 43, which keyword must be included in a create a view statement? Jadi kata kunci apa yang harus dimasukkan dalam membuat statement view Jawabannya adalah select Jadi untuk membuat view statement itu wajib menyertakan statement select Berikutnya, on which database structure does an update statement operate Jadi struktur database jadi operasi untuk mengupdate statement. Ini jawabannya adalah A, table. 45, you delete row in a table name order, the corresponding row in the order item table are automatically deleted. This process is an example of an. Dari 5 jawaban ini manakah yang benar? Yang benar adalah B, cascade delete. Jadi kalau ada soal ini jawabannya adalah cascade delete. Berikutnya, jika mempunyai sebuah tabel dengan nama employee, di dalamnya terdapat 4 kolom
kemudian menjalankan perintah select bintang from employee. Ini artinya select bintang itu adalah menampilkan seluruh kolom. Karena di sini tadi ada 4 kolom, maka 4 kolom dalam tabel employee ini akan ditampilkan. Maka di sini kolom apa yang akan ditampilkan? Karena tadi asteris ini atau bintang ini adalah menampilkan semua, maka jawabannya adalah A, all column ya. Jadi semua kolom akan ditampilkan. Berikutnya nomor 47. Which two elements are required to define a column? Ya, nah ini ada soal lagi ya. Jadi nanti ketika ujian MTA ini ada soal yang diharuskan Anda memilih 2 jawaban yang benar. Nah, dari soal ini manakah jawaban yang benarnya? Ada 2, jadi boleh memilih 2 ya. Jawabannya adalah A dan D. Sebuah nama dan sebuah tipe data. Ya. Berikutnya 48. What define the amount of storage space that is allocated to a value in column ya. Jadi di sini ini bahasan ke storage ya, penyimpanan. Kalau ada soal ini jawabannya adalah C ya, data type ya atau tipe data. Soal berikutnya soal 49. You are creating a table to store customer data. The account number column use value that always consists of 1 letter and 4 digit. Which data type should you use for the account number column? Dari jawaban ini ada chart, byte, double, small m. Maka jawabannya adalah A, chart ya. Jadi untuk menyimpan kalau atau tipe data untuk account number, karena account number itu ibarat nomor rekening ya, itu tidak membutuhkan karakter yang banyak, kita bisa menggunakan char ya seperti itu. Soal nomor 50. What is one difference between an update statement and delete statement? Manakah perbedaan antara statement update dan statement delete? Kalau update itu dalam data manipulation language itu adalah untuk merubah isi data dalam baris ya. Tapi kalau delete statement itu untuk menghapus ya. Kalau update untuk mengubah isi ke dalam nilai yang baru, kalau delete itu untuk menghapus. Maka dari 4 jawaban ini manakah yang paling benar? Adalah C. Karena update statement tidak menghapus baris, tapi hanya mengganti isi nilainya saja ya. Kalau delete itu baru menghapus row atau baris dalam tabel. Soal 51. You have a department table and employee table in your database ya. You need to ensure that an employee can be assigned to only an existing department. What should you apply to the employee table? Nah, ini manakah jawabannya ya? Ada primary key, an index, a foreign key, a unique constant, a data type. Ya, jawabannya adalah C ya, a unique constant. Jadi harus unik ya. Berikutnya nomor 52. You need to store the first name, last name, and student ID for 100 student ya. Jadi jika kita ingin menyimpan nama ya, nama pertama, nama berikutnya student ID untuk 100 student, maka ini bisa kita simpan dalam tabel ya. Mana jawaban yang benarnya? Adalah B. Jadi bisa kita simpan 100 baris dengan 3 kolom. Kenapa 3 kolom? Karena kan di sini kolomnya first name, last name, dan student ID 3.
dan jumlah datanya ada 100. Jadi 100 ke dalam baris row 3 baris dan 100 kolom, ya, seperti itu. Oh maaf, ini jawabannya adalah B, 100 row and 3 kolom. Maaf ya, salah ya. Ini karena ini kan first name, last name, student ID, ini nanti jadi feed ya, atau kolom ya. Kemudian jumlah datanya 100, berarti 100 data itu akan menjadi row dan first name, last name, and student ID itu akan menjadi kolom atau feed. Jadi ada 3 kolom ya. Berikutnya nomor 54. What are 3 valid data manipulation language DML common? Pilih 3. Nah, nanti ketika ujian MTA itu ada soal yang diharuskan kita memilih 3 jawaban yang benar. Nah, jadi manakah yang termasuk data manipulation language? Insert itu termasuk DML. Commit bukan DML, berarti ini salah. Delete ini termasuk DML. Output itu salah, bukan DML. Kalau update itu masuknya DML. Jadi jawabannya adalah A, C, E ya, seperti itu. Jadi Anda harus pahami dulu apa yang masuk dalam DML, data manipulation language, dan yang mana yang termasuk dalam DDL, data definition language. Soal nomor 55. Which statement should you use to remove a foreign key? Foreign key ini kunci tamu ya. Jadi statement apa yang digunakan untuk menghapus kunci tamu? Maka jawabannya adalah A, alter table. Karena alter table ini adalah statement untuk mengedit struktur daripada tabel ya, seperti itu. Berikutnya nomor 56. You execute a statement inside a transaction to delete 100 row from a table. The transaction fail after only 40 row are deleted. What is the result in the database? Maka ini jawabannya adalah D ya. No row will be deleted from the table. Soal berikutnya 57 ya. You have a table that contain product ID and product name. You need to write an update statement to change the name of a specific product to glass. What should you include in the update statement? Jadi perintah update statementnya yang mana ya? Jawabannya adalah A, set product name glass ya, seperti itu. Soal berikutnya nomor 58. On which database structure does an insert statement override? Ya. Jawabannya ini adalah E, a table ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 59. You have a table of product with field for product ID, name, and price. Jadi punya tabel produk dengan field-nya product ID, name, and price. You need to write an update statement that set the value in the in-stock field to yes for a specific product ID. Jadi ini perintah untuk mengupdate ya. Maka klausa yang digunakan dalam update statementnya apa? Jawabannya ini adalah where atau B ya. Jadi kalau untuk mengupdate dengan kriteria tertentu ini wajib menggunakan klausa where ya, seperti itu. Berikutnya soal 60, nomor 60 ya. Which keyword can be used in a create table statement? Manakah yang digunakan dalam membuat
tabel yang digunakan, kunci yang bisa digunakan dalam membuat tabel statement. Ya, jawabannya adalah D, ya, unique, ya, seperti itu. Berikutnya adalah soal nomor 61. You need to store product quantity and you want to minimize the amount of storage space that is used. Which data type should you use? Jadi ini jika kita ingin menyimpan banyaknya produk quantity dan untuk meminimalisasi penggunaan penyimpanan, maka data yang digunakan apa? Integer, double, count, atau float. Integer itu kepenyimpanan datanya lebih sedikit, double lebih besar, ya. Jadi jawabannya ini adalah bisa dengan menggunakan integer tipe datanya. Jadi jawabannya adalah A. Jadi gini ya, jadi setiap tipe data yang didefinisikan dalam database itu ada numerik, karakter, dan sebagainya. Numerik juga itu tipe datanya beda-beda, ya, tergantung penyimpanannya, ya. Integer itu bilangan bulat, ya, jadi tidak ada koma-komanya, ya. Itu Anda bisa baca lagi di dalam materinya, ya. Materinya ada, ya, silahkan Anda search di Google, banyak, ya, perbedaan antara integer, double, count, atau float. Yang jelas integer itu lebih sedikit memakan memori, ya, seperti itu. Soal berikutnya nomor 62. Which key unique identify a row in a table? Yang mana kunci yang unik untuk mengidentifikasi baris dalam tabel, ya? Ini jawabannya adalah B, primary, ya. Jadi primary key, ya, itu merupakan bit dalam satu baris yang sifatnya unik. Maksud unik ini apa? Jadi tidak dimiliki oleh yang lain. Ibaratnya kalau kita menyimpan data mahasiswa, apa yang menjadi primary key? Yaitu NIM, nomor induk mahasiswa. Karena nomor induk mahasiswa itu kan sifatnya unik. Tidak ada satu nomor induk mahasiswa dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Jadi yang sifatnya unik di dalam baris di sebuah tabel itu disebutnya adalah primary key, ya. Maka jawabannya adalah B. Berikutnya soal nomor 63. Di sini at 3 jam 3 sore sampai jam 15 jam, ya. You create backup of your database jam 4 sore, ya, atau jam 16, ya, kalau waktu Indonesia Barat itu jam 16. You create a table name customer and import data into the table jam 5. Jadi jam 3 Anda istilahnya membuat database, ya, membackup database jam 4. Kemudian Anda membuat tabel dengan nama customer dan mengimpor datanya jam 5, ya, jam 5 sore. Kemudian server file, ya. Jadi error karena kan di backupnya jam 4, kemudian Anda mengimpor jam 5, seperti itu. Maka you run a script to apply only the jam 3 backup to your database. Hasilnya seperti apa? Ya, maka hasilnya adalah A. Tidak akan ada tabel customer. Jadi the customer table no longer exist karena tadi perbedaan jamnya antara backup, kemudian jadi di backup jam 4, kemudian membuat tabel jam 5, kemudian ketika di restore itu pasti tabel customernya tidak ada. Jadi the customer table no longer exist. Jawabannya adalah A. Berikutnya nomor 64, ya. In which situation do you need to perform a restore on a database, ya.
Jadi ini jawabannya yang mana? Ya. Jawabannya adalah A. When data becomes corrupt in the database. Jadi situasi apa yang perlu dilakukan ketika mengharuskan database dikembalikan atau restore. Ya, ketika database rusak. Melakukan restore itu kan dari backup ya. Jadi biasanya kita melakukan restore data karena ada kerusakan dalam database-nya atau ada apapun itu ya, itu kita harus mengembalikannya. Jadi ada soal seperti ini. Jadi soal lebih ke administrasi ya, administrasi database. Jadi mengembalikan data sebelumnya dari backup itu dilakukan ketika apa? Jawabannya adalah A. When data become corrupt in the database ya. Jadi ketika data terjadi kerusakan ya. Berikutnya nomor 65. You just hired a new database administrator and you want to give her full access to yours SQL server. What role should you assign? Jadi di sini ketika kita akan membuat database administrator dan ingin memberikan full access kepada seseorang ya, kepada admin database-nya, rule apa yang harus dimasukkan ya. Ini adalah dengan menggunakan sysadmin ya. Kalau dalam SQL server itu sysadmin, kalau dalam MySQL misalkan ada root dan sebagainya. Jadi hak akses untuk mengadministrasi sebuah database ya, seperti itu. Nomor 66. What role give full access to an individual database ya. Jadi ini role yang diberikan, hak akses yang diberikan secara full untuk database. Ini bisa dengan menggunakan DB owner, DB access admin, DB security admin, atau DB DDL admin. Jawabannya adalah C. DB security admin ya. Nah, itu soal contoh-contoh soal jawaban dari istilahnya apa ketika Anda akan melakukan ujian sertifikasi Microsoft Teknologi Associate untuk database fundamental ya. Jadi tadi contoh-contoh soal yang tadi itu insya Allah biasanya berdasarkan pengalaman yang saya alami itu soal-soal ini hampir 50-60% itu muncul ya. Kalau Anda punya kekurangan, bukan kekurangan ya, maksudnya bahasa Inggrisnya seperti saya kurang fasih atau kurang ya, tidak ya pas-pasan lah, Anda mungkin bisa latihan dengan menghafalkan soal-soal ini. Intinya dalam menjawab soal-soal MTA Anda harus perhatikan maksud soalnya itu kemana. Kadang soalnya ada di garis bawah not, berarti yang tidak termasuk ya. Nah, bagaimana supaya Anda lulus? Ya, tadi seperti awal saya jelaskan bahwa jika Anda ingin lulus dalam sertifikasi MTA ini, Anda minimal dari soal yang disajikan itu 70% harus benar, karena syarat minimal nilai kelulusannya adalah 70 ya. Mudah-mudahan latihan soal dan kunci jawaban pembahasan ini bisa bermanfaat bagi Anda atau siapapun mahasiswa yang sedang mempersiapkan untuk menghadapi ujian sertifikasi MTA dari Microsoft ya. Nanti saya akan mengupdate lagi untuk soal-soal berikutnya, karena soalnya ini banyak sebetulnya ya. Sengaja saya kumpulkan hasil training dan hasil searching di internet ya. Siapa tahu dapat bermanfaat untuk Anda. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan soal dan kunci jawaban sertifikasi Microsoft Teknologi Associate untuk exam
database administration fundamental. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mohon maaf jika ada salah-salah dalam menjelaskan, karena sekali lagi saya juga ini berbagi pengalaman saja, bukan berarti saya mahir dalam bahasa Inggrisnya. Dan perlu diingat, nanti ketika ujian sertifikasi MTI ini semuanya adalah menggunakan bahasa Inggris ya, jadi minimal Anda harus paham ya, memperbanyak vocab ya, arti-artinya. Nggak perlu ngerti bahasa Inggris secara keseluruhan seperti saya juga nggak apa-apa ya, saya juga sebetulnya ngerti, tapi saya ini maksud soalnya ini loh ke sini, jadi Anda harus bisa memahami ini maksud soalnya kemana ya, seperti itu saja. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan pembahasan soal ini bermanfaat. Nantikan pembahasan soal-soal berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.